Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد شهدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أسد البنجري وذريته وشيخنا زين بن عبد القادر وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عثمان التربي. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kitab ilmu tauhid. Kita sudah membahas 20 sifat Allah yang wajib, yang mesti ada pada Allah, yang tidak boleh tidak. 20 sifat Allah yang mustahil, yang wajib tidak ada bagi Allah. Jumlahnya 40. Kemudian satu sifat Allah yaitu jaiz atau harus. Apa itu jaiz? Adapun yang jaiz atau yang harus pada Allah Ta'ala, maka adalah itu satu jua, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Maka jadi jumlahnya aqaidul iman Bihaqqillahi ta'ala 41. 20 daripada itu yang wajib, dan 20 yang mustahil, dan 1 yang harus adanya. Apa makna jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Dalam Al-Quran disebutkan fa'alul lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Di luar nang wajib 20, nang mustahil 20, ada sifat Allah yang namanya jaiz. Fa'alul lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Alam semesta dan seisinya ini bagi Allah Ta'ala tidak wajib dan tidak mustahil. Ada wajib Allah menciptakan alam ini, apakah ada mustahil? Harus bagi Allah. Jadi kalau memang Allah hendak menciptakan, Allah ciptakan. Kalau tidak, ya tidak. Jaiz bagi Allah. Jaiz ini artinya Allah tidak terikat oleh sesuatu. Sekehendak Allah, terserah Allah hendak kayak apa aja. Bahkan memasukkan seseorang yang beriman ke dalam surga itu tidak wajib tapi jaiz. Memasukkan orang yang durhaka ke dalam neraka itu tidak wajib, jaiz, terserah Allah. Bisa saja, maaf, kalau Allah berkehendak
nang beramal, nang beribadah, nang taat, nang ahli zikir, nang tauhid, nang ahli ma'rifat. Ujar Allah Ta'ala, engkau masuk ke neraka. Tidak ada yang melarang dan tidak wajib bagi Allah, bebas. Atau sebaliknya, nang ahli maksiat, nang ahli durhaka, nang bahkan orang yang musyrik, ya Allah Ta'ala ikan ke surga. Tidak ada yang melarang, terserah Allah. Ini namanya jaiz bagi Allah memasukkan seorang yang beriman ke dalam neraka atau yang durhaka ke surga. Ini jaiz, kan wajib. Allah wajib Allah Ta'ala beriman ke surga dan wajib Allah Ta'ala durhaka neraka. Tidak wajib, jaiz saja, bebas, terserah Allah. Akan tetapi, nah ada tetapinya, Allah itu maha adil. Dan Allah bersifat innaka la tukhliful mi'ad. Allah kada pernah kada menepati janjinya. Kada menepati janji dan Allah Ta'ala. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala apa yang diungkapkannya, yang disampaikannya. Bahkan para nabi-nabi, syarat dari nabi itu ada 4 syaratnya. Pertama, siddiq, artinya benar. Tidak ada kebohongan sedikit juga pun. Karena kalau sudah nabi itu mulai berbohong atau khianat, maka berarti ada ayat-ayat Allah, ada wahyu Allah yang dipelesetkan. Tabligh, menyampaikan, cerdas, amanah. Ini sifatnya para nabi. Akan tetapi, walaupun memang keyakinan kita, etikat kita di dalam hati bahwa Allah itu bersifat jaiz, artinya bebas berbuat sekehendak Allah. Ya Allah kata kau ciptakan alam semesta. Ada berapa ayat? Kau ciptakan ada berapa ayat? Sasara sidin. Ini terciptanya alam, surga, neraka, arsy, kursi, lauhul mahfuz. Tidak wajib bagi Allah, hukumnya jaiz. Jaiz boleh diciptakan, boleh tidak, terserah Allah. Begitu pula memasukkan seorang yang ahli taat ke dalam neraka atau yang ahli maksiat ke dalam surga, jaiz bagi Allah. Akan tetapi Allah maha adil. Allah kada pernah kada menepati janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di Quran kada ada keraguan. Hak. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan. Jadi jangan ragu-ragu. Walaupun demikian Allah sudah berjanji, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di dalam surga. Ini janji Allah. Sebaliknya orang yang durhaka, orang yang ahli maksiat, tempatnya di dalam neraka. Ini janji Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, sebesar debu, maka Allah akan melihatkan kebaikannya. Jangan ragu-ragu. Sekecil debu kita berbuat kebaikan, Allah akan melihatkan. Sekecil debu kita berbuat durhaka, berbuat maksiat, Allah pun melihatkan. Oleh sebab itu, walaupun kita meyakini Allah bersifat fa'alun lima yurid, sebagian ulama mengatakan bahwa
bagi Allah Ta'ala harus saja. Bagi orang yang durhaka, bagi orang yang ahli maksiat, bagi orang yang banyak dosa, namun Allah memasukkan ke surga tanpa dihisab dahulu, terserah Allah dengan kasih sayang Allah. Atau mampir dulu ke dalam neraka satu umat, dibakar, dibersihi Allah, ke surga, terserah Allah. Kamu jais, okay. Ada adil Allah. Bukan maksud tidak adil Allah, artinya kewajiban memasuk seorang ke dalam surga tidak wajib bagi Allah, dan tidak wajib memasuk seorang ahli maksiat ke dalam neraka, ada wajib bagi Allah. Namanya dais. Menciptakan alam semesta dan seterusnya tidak wajib bagi Allah, namanya jais. Artinya bebas terserah Allah. Akan tetapi kita meyakini akan janji Allah bahwa siapa yang beramal, yang beribadah, beriman, bertakwa, Allah janjikan surga. Karena Allah berbuat sekehendak Allah, maka kita banyak-banyaklah berhajat, bermohon, bersandar, berdoa, minta tolong kita kepada Allah. Syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu 1 jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid. Nah, jadi setelah 26 wajib, 26 harus, 26 mustahil, 1 harus, jumlahnya 41 aqaidul iman dalam kitab ini. Maka ada 9 sifat yang wajib dietikatkan lagi. 9 aqaid yang wajib dietikatkan di dalam hati kita. Apa 9 aqaidul iman yang wajib dietikatkan dalam hati kita? Bermula wajib etikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala, kewajiban atasnya membuat segala mungkin atau meninggalkannya. Lawannya yang harus pada Allah Ta'ala. Nah, jadi mustahil bagi Allah Ta'ala berkewajiban memperbuat segala mungkin atau meninggalkannya. Mungkin itu atau segala sesuatu. Mustahil Allah Ta'ala wajib menciptakan alam semesta. Mustahil Allah Ta'ala wajib menciptakan manusia. Mustahil Allah Ta'ala wajib menciptakan malaikat. Mustahil bagi Allah menciptakan segala apa sesuatu itu. Mustahil, wajib lah. Mustahil, wajib. Atau wajib meninggalkannya kada mau lah, kada juga. Yaitu artinya harus bagi Allah Ta'ala. Artinya jaiz bagi Allah, bebas bagi Allah untuk memperbuat segala sesuatu. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mewajibkannya. Penciptaan alam semesta, memasukkan ke surga neraka, itu hak petronya Allah. Fa'alun lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Ini namanya aqaid yang pertama.
Kedua, wajib i'tiqad nih, perlu diperhatikan dari beberapa amal. Tanazzuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Allah Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dan seluruh isinya tidak ada mengambil faedah, tidak ada mengambil keuntungan. Kalau setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah tambah hebat, tambah untung, tambah masyhur, tambah... Oh, tidak. Atau Allah menurut hukum-hukum ini yang dilarang, ini yang diperintah. Apakah Allah mengambil manfaat? Andaikan sealaman taat ibadah kepada Allah, sebagaimana orang yang terbaik taatnya ya Rasulullah, sealaman kayak Rasulullah, beramalnya seperti Rasulullah, bangsa jinnya, bangsa manusianya beramal, beribadah, taat dan aturan hukum Allah seperti Rasulullah, tidak menambah keagungan Allah sedikit juga pun. Allah tidak mengambil manfaat dari taatnya makhluknya. Atau sealaman durhaka, maksiat, jin, manusia, semuanya. Sebagaimana maksiat dan durhakanya orang yang paling durhaka siapa? Iblis, laknatullah, barataan di iblis. Tidak ada yang menyembah Allah satu pun tidak mengurangi keagungan Allah walau sedikit juga pun. Jadi kalau kita harus sembahyang Allah ambil Allah Ta'ala, oh tidak. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah ada bahaya dengan alam yang bahajat lawan Allah. Lalu Allah mengatur hukum aturan ini bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak mengambil manfaat sedikit juga pun. Keuntungannya gasan orang yang diatur. Coba kita lihat kenapa Allah Ta'ala melarang orang makan makanan haram. Ternyata mudaratnya gasan bila menggawi, mudaratnya gasan menggawi, maka Allah melarang. Allah haramkan daging babi, ternyata banyak mengandung penyakit, ada penyakit cacing pita. Makan anjing, ada penyakit rabies. Semuanya memudaratkan. Makan bangkai nak disumbali, membangkai ikan ada apa? Mudarat. Minum minuman, mabuk-mabukan, tuak, arak, kenapa dilarang oleh Allah? Untuk siapa? Coba ya, lihat ya orang yang mabuk. Apa dia jadi? Teler. Kuyak-kuyak. Hamuk-hamuk. Ada yang menyumbagi, kuitan disumbagi. Kenapa? Perasaannya sakit, padahal kuitan. Mabuk, otaknya nggak ada lagi. Kenapa Allah haramkan judi? Oh, nggak ada kabarnya orang kaya dengan judi. Amrok. Kenapa Allah haramkan riba? Nama injam makan bunga, duit nang balabi, nama injam dan nama injamkannya, nama injamnya sama makan riba. Kenapa? Karena ada kabarnya orang sugih berhutang duit riba. Nah, ada bisa pakumaan, pajuannya, mbah anak, bercucu, berbuyut, bercicit, kenapa? Allah. Namanya makan kada, nama main jami, kada dua. Nah, artinya apa yang dilarang oleh Allah itu maslahatnya, manfaatnya untuk kita. Kenapa Allah mengharamkan perzinahan? Kalau hendak juga silahkan, boleh, halal, tapi nikah. Kalau soal nikah hendak 2 kah, 3 kah, 4 kah, kalau bapak
amun ada orang berbini 2, 3, 4, jangan abut, dibolehkan oleh Allah. Tankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi olehmu perempuan 2, 3 atau 4. Nih bahari naik beliau nih. Ayat si dendek. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian sanggup, kada ada uratnya, kada ada tenaganya, jangan coba-coba. Berbahaya. Cukup seikong aja. Tapi amun ada kemampuan dan memang sudah tulisan jodohnya sampai, kada wadi ubah-ubah. Kalau memang jodohnya nengalnya 2, tatak 2 ya. Jodohnya 3, tatak 3. Jodoh 4, tatak 4. Kada wadi ubah-ubah, bertulisan. Jadi Allah menyuruh nikah itu apa? Gasan kesejahteraan. Nah, untuk kemaslahatan. Ada adil berwai. Laki-laki boleh berbini 4. Harusnya kami beginian pun boleh berlaki 4. Nak membalas. Tapi ulun ada menangkap kisah di Halabiu. Kurang Halabiu berkisah ulun di kampung kami guruai ada babinian balaki 5. Hah? 4 je 5 kan boleh, 4 ya rakyat. Jadi nih belaki 5. Julun apa tuh? Tahu lah masyarakat, tahu guru dinikahkan ada, saksinya ada 2. Kata tuh julun, boleh guru mahalakan hubungannya di sana. Kenapa? Sekali teliti lakinya bangaran 5. Itu kayak mahal bio. Berlaki 5 aja, pokoknya lakinya bangaran 5. Urut ngajak ceramah bitin teman lagi di Kababiri tohok mencari ban sirak kada dari sana tuh ya. Jangan ada kah penjual ban sirak, ban kami buntos ada guru aja ban sirak tohok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa babinian kan boleh balaki lebih 2, 3? Sebab bingung siapa ampun angkat nih. Gitu. Mana ampunnya bin siapa anaknya. Dan ini memang pada zaman jahiliyah terjadi, tapi bukan pernikahan, perzinahan. Lakian dia siapa anak si B mengumpuli kena ditihis siapa yang paling mirip itu abahnya. Dan ini merusak keturunan. Kenapa lagi boleh? Itulah sudah atur. Tentu ada rahasianya. Jadi ibu-ibu jangan berdiri. Yang ada poligami, tidak ada poliandri. Sabar aja pian. Bagi ibu suami beristri 2, 3 sabar dapat pahala biar jadi ratu bidadari insyaallah. Artinya apa saja yang ditentukan oleh Allah dalam hukum ketentuan Allah Ta'ala, Allah tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat dari apa ketentuan Allah. Semuanya kembali manfaatnya untuk hambanya sendiri.
bukan gagasan Allah. Sekali lagi, sealaman orang berbuat taat ibadah, Allah tidak untung, tidak mengambil manfaat. Sealaman Allah berbuat dosa, Allah tidak rugi, tidak kurang kuasa Allah. Taat ibadah kembali gasan kita, durhaka maksiat kembali gasan diri kita sendiri. Ketiga, wajib iktikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faedah itu. Jadi wajib berpikir mustahil. Jangan ada perasaan di hati kita seujung rambut, seujung debu. Kalau kita beramal beribadah, Allah bermanfaat, Allah bertambah diri Allah Ta'ala, Allah berharap. Mustahil. Allah sudah maha segala-galanya. Jadi mustahil Allah mengambil faedah, mengambil manfaat dari ketaatan hambanya. Sealaman orang berumrah tidak mengambil manfaat Allah, kosong maka ada apa-apa itu. Keempat, wajib iktikad alla ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin itu segala sesuatu selain Allah itu mungkin. Yang diciptakan Allah akwan, segala sesuatu selain Allah Ta'ala mungkin. Wajib segala mungkin, artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan kuatnya. Jadi wajib kita beretikat bagi segala mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan kuatnya si mungkin tadi. Jadi memberi bekas bukan alam, bukan sesuatu, tapi dengan kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Mari kita lihat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Allah beri mukjizat, di antaranya tongkat jadi ular. Apakah tongkat Musa mengharap? Kada. Dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, Allah berkehendak tongkat nang kada bernyawa, nang kada berroh, jadi ular hidup. Itu kudrat iradatnya Allah. Kemudian rupanya si dini menampilkan tongkat. Nggih. Terbangnya orang tinggal sana cari puisi. Nyulong kat sebenarnya. Ketulahan kami jangan nyulong ketulahan. Besar benar. Nah, kemudian kenapa tongkat Nabi Musa itu kau membelah lautan jadi jalan? Bukan tongkatnya nang harap, bukan kada memberi bekas, tapi kanampakan kudrat iradatnya Allah. Begitu pula kepada api. Api itu secara zahir tunjuk ya tangan, loyo. Tapi bukan api yang membuat orang terbakar. Bukan. Kudrat iradat Allah yang bertajali kepada si api tadi. Api itu kan tidak memberi manfaat dan tidak memberi bekas. Kada kuat, kada kau membakar kalau ada dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Buktinya apa? Kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam api,
Apa kata Allah? Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin. Api dingin harus perintah Allah. Ayat, jangankan kulit, baju aja kita bakar. Andaikan Allah akan mengucap wassalaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim dingin itu kalau lewat dingin, kedinginan yang sangat bisa membeku saking dinginnya, tapi dingin yang sejuk. Jadi bukan api yang bisa membuat orang terbakar, tapi dengan izin kudrat iradat Allah yang bertajali kepada api terbakar. Bukan api yang membakar, kudrat iradatnya Allah. Bukan lagi yang membuat orang luka. Jahil terlihat lagi luka, tapi tanpa izin Allah kada luka. Orang bahari yang punya keyakinan yang kuat dengan amaliyah. Ada perlu mencapai kisah lagi zaman puluhan tahun silam di sini. Ada orang tuh tahan tipas, tahan ganta waktu zaman peperangan Belanda. Takunnya, juga. Kenapa tuh teh amalan hampian, pintu tahan ganta, tahan tipas orang kandangan sidin. Ya sidin, aku tuh teh yakin ya sidin. Nah, kau amalkan sebutin nggak sidin? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Aku tahan pahat. Barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan harap amalannya tuh kada yakinnya, lalu Allah Ta'ala melindungi orang tadi. Lading tadi kadang memberi bekas. Jadi bukan lading yang memberi bekas, bukan senjata tajam yang memberi bekas, bukan peluru yang memberi bekas, tapi semuanya dengan kudrat dan iradatnya Allah. Apa aja kita makan nih, bukan nasi yang membuat kita kenyang. Ini kita kadang-kadang makan kenyang. Nasi mau kanyang, bukan. Memang zat beras itu Allah yang menciptakannya untuk membuat kenyang perut, tapi bukan berasnya yang menganyangi, dengan izin dan kudrat iradat Allah Ta'ala. Banyak orang makan lapar terus, ada juga. Ada murah kenyang. Betapa banyak banyu, bukan banyu yang menghilangkan haus lah, bukan banyunya. Allah Ta'ala dengan kudrat iradat Allah, dengan fa'alun lima yurida, dengan kun fayakunnya Allah Ta'ala pada banyu itu asbab membuat orang hilang haus. Tapi yang menghendakinya hilang haus adalah Allah Ta'ala, bukan banyu. Alatnya saja. Ketika kita sakit lalu berobat, bukan obat yang menyembuhkan. Di ketika obat itu kada memberi bekas dengan kekuatannya, kada. Tapi memang di obat itu Allah mentajalikan sifat sembuh, sifat asyifa. Makanya ujian Nabi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku garing, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Asbabnya saja lewat obat, tapi penyembuhnya adalah Allah, bukan obat. Cuma kita disuruh basah teriak. Banyak kayak dokter mati betul-betul, dokter jantung mati betul-betul sih. Kurang apa obatnya? Bukan sebab obat, Allah yang mentakdirkan, tapi ada syariat. Kalau perlu sembuh tetap kayak toko sebab obatan lagi, tetap mau obat. Kita ada banyak juga namanya kan haus, harus minum lagi, tetap minum, ada syariat. Ini etika di dalam hati, bahwa yang menghilangkan haus Allah. Sebab banyu siapa? Allah. Jadi terjadi kebesaran Allah pada si banyu tadi, atau terjadi Nur Muhammad pada banyu tadi, terjadi Nur Muhammad pada obat tadi, terjadi Nur Muhammad pada segala apa yang ada di alam semesta. Nurul Mustafa mala al-aqwan, terjadi kudrat iradatnya Allah. Jadi jahil pada api pada Allah yang mentakdirkan tabakar. Jahilnya bandar luka itu pisau, Allah yang mentakdirkan asbabnya bandarai luka tangan dengan pisau, Allah gariskan, Allah kalah mengkada-kada.
bukan corona yang mematikan manusia lah. Ini bila kita anggap corona yang membahayakan, bersirikan kita, gugur tauhid kita. Yang menciptakan corona siapa? Allah. Bukan corona namun orang mati. Kisahnya benar, takdir Allah sampai, kudrat iradah sampai, asbabnya ngarannya corona. Corona pun gak ada dasarnya. Nama ada corona siapa? Allah dengan kudrat dan dia pun bayakunya, jadilah corona. Nah, walaupun demikian nama kehendak Allah, disuruh kita ada usaha dan ikhtiar, pakai masker. Tapi bukan masker ini yang menghilangkan corona. Allah menghendaki dia 7 lapis masker. Kalah kata. Jangan bertuhan masker pulang lah. Tapi tata bersyariat. Disuruh bersyariat. Tetap pakai masker. Tetap Allah menyuruh bersyariat. Makanya ketika seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun tinggalkan unta ulun tuh di masjid, ulun bertawakal. Kau ikatkah? Kada. Oh, Nabi jangan ikat dulu, baru bertawakal. Rasulullah itu kurang apa sih, dia dikawal oleh malaikat, dijamin keselamatannya, jangan tembus senjata, tapi tetap berperang sih, pakai baju besi. Itu adalah bagian dari syariat. Cuma syariat tidak memberi bekas usaha ikhtiar, memang ada, tetap hilang namanya tawakal. Berobat tetap, tapi hati kita penyembuhnya adalah Allah. Berusaha tetap memberi rezeki adalah Allah. Menjaga daripada pergaulan corona Allah. Makanya minta maaf jamaah, tolong jangan tersinggung biar berdiri sampaikan. Karena aturan COVID, ujar pemerintah jangan bersalaman, ujar pemerintah. Nah, tetap kita atur. Nah, iya, jangan bersalaman. Bukan karena bersalaman karena COVID, karena ini aturan aja menjaga syariat aja. Jadi kalau ada bersalaman kenapa naik? Oke, bukan mau sombong, ada aturan pemerintah. Salaman hati, anak-anak masih kawal ini. Aku aja anak-anak untuk kena air. Nah, kenapa? Tapi bukan kata kanan juga, tapi syariat tadi tetap jalan. Ada beberapa pengobatan tentang mengatasi corona. Asbabnya orang meninggal dunia karena corona itu sebenarnya asbab lah, bukan karena corona. Menurut ilmu kedokteran, karena ada penyakit bawaan, jantung darah tinggi kadar gula membanyak asma itu sebab ini maaf nih, kita ke dokter lah kesahnya itu sudah sakit lah, karena Allah jelas sudah itu. Tuh, kalau orang itu fisiknya kuat, corona itu ada apa-apanya. Kita kuat, kebal imun tubuh kita 14 hari aman. Nah, tubuh kita ini penuh dengan banyu. Jadi bila kita dikurang banyu, mati loh. Menurut kedokteran, padahal bukan banyu namun mati, ada syariatnya tetap. Wujud kalau Allah dia mau meninggal, ayo sekarang ada racun, minum racun coba. Tapi ingat, bukan racunnya nggak mengartikan takdir kehendak Allah. Banyak para sahabat yang diminum racun terhadap apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Karena memberi mudarat racun. Sampai tiba waktunya, asbabnya karena racun. Banyak kan karena racun karena mati. Nah, itu. Jadi usahakan para jamaah jangan kurang minum.
minum itu kalau bisa banyu nang hangat kuku. Ini karena harus kawan nih hari ini sahabat nih tungkap dari si minum makan pakai kuah sini. Buat itu. Enggak ada. Panas. Menerima. Senang. Ada laminya sedikit. Menerima. Jadi jangan kurang minum Pak. Sedikit minum. Cuman jangan terlalu banyak tapi sedang minum. Banyak minum itu menurut kadar batas tubuh kita ini. Jadi jangan kurang minum. Nah minumnya tuh kalau kawat banyu hangat kuku, ada panas minum, baju putih minum. Itu kenapa orang secara kedokteran kenapa langsung kejang apa segalanya? Karena darah itu kental. Nah dia minum baju panas itu lumpuh. Kemudian kalau juga dicurigai kena corona. Sekarang corona ada masih ada penciuman, ada bau lagi, ada saja, ada itu ada sakit paru apa. Obat yang paling ampuh diantaranya dengan izin Allah bawang putih. Itu coba ambil 8 biji, dicancang-cancang, direbus dengan banyu 7 gelas rebus. Banyunya diminum, bawangnya terus dimakan. Penyembuhnya tetap Allah, syariatnya. Tetap ada usaha ikhtiar. Tapi ini yang tadi itu etikat di dalam hati, bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Jadi apapun segala sesuatu diikut kala jengkingkah, diikut ularkah, bukan ular lah namun orang bisa ada dan Allah dan kadar Allah yang terjadi kepada seorang karena luka kehendak Allah, Allah dan kadar Allah menentukan. Amun Allah karena menghendaki ada luka, karena luka, karena kena. Nah, kembali ini etikat dalam hati. Jangan karena Allah juga karena Allah Taala. Nah, anak ular cocok hak lain pulang itu jasanya. Itu menantang Allah Taala untuk akal kok ya patok juga ya. Hei, lading kada melukai, deh. Cancang kau aku. Tak jangan orang tumbus juga ya. Kenapa sombong? Itu etikat. Kalaupun luka juga ada dan kadar Allah. Terbakar juga qada dan kadar Allah. Sembuh juga qada dan kadar Allah. Meninggal juga sempurna qada dan kadar Allah. Jadi menafikan sesuatu itu memberi mudarat atau memberi kekuatan kepada apapun. Termasuk Allah kita nih ada kuat sebenarnya kalau ada dalam kudrat iradah Allah Taala. Yang lain kada bisa kuat apa-apa, kita pun kada kuat apa-apa juga. Kelima, wajib iktiqad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Artinya mustahil, ada mungkin, tidak akan segala sesuatu selain Allah memberi bekas dengan kuatnya. Apakah menyembuhkankah, menyakitkankah, meninggikan derajat kita kah, menghinakan kita kah, memuliakan kita kah? Makanya jangan sakit hati dihina orang. Amin. Sealaman orang mahina angin cuai, tidak akan menjatuhkan martabat kita. Atau sealaman memuliakan kita, jangan kita terus dalam pujian makhluk, tidak akan menambah tinggi derajat kita. Hati-hati. Jangan silau dengan pujian, jangan jatuh dengan hinaan. Biasa saja angin. Orang mahina, kan suara bunyi itu sama aja. Kalau mencaci maki sama aja. Jangan silau dengan pujian makhluk, jangan sedih dengan hinaan.
sekali-kali pujian kadang akan menambah rezekimu, dan hinaan kadang akan mengurangi rezekimu. Sudah ada takarannya. Jadi kalau sudah nangka ini adalah bergantung makhluk lagi hati, adalah berharap sesuatu, Allah takut dengan si pulang, bin pulang, ada lagi. Segalanya sesuatu itu mustahil memberi bekas atau membawa sesuatu dampak atau manfaat, bekas manfaat atau mudarat, nyaman atau sakit, kamu tidak dengan kuatnya, tidak susah dengan la haula wala quwata illa billah illa biiznillah. Nah ini perlu tertancap di dalam hati kita. Tetap ada orang bahagia berterima kasih syariatnya di hadits Allah yang mintakan rezeki, syariatnya lewat orang ini. Berterima kasih lawan orang tadi, bersyukur lawan Allah. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alam. Artinya bahwa sekalian alam, baharu sekalian alam. Wajib beriktikad bahwa segala sesuatu selain Allah, baik alam dunia maupun alam akhirat, surga, lauhul mahfuz, aras, kursi, malaikat, segala sesuatu selain zat diri Allah itu asalnya baharu. Baharu artinya tidak ada. Kenapa ada? Yang mengadakannya adalah zat Allah yang wajibal wujud, yang wajib ada dengan kudrat iradat Allah. Baharu itu artinya asalnya tidak ada, lalu diadakan. Nanti pun kulluman alaiha fan, tetap ada juga. Nah, ada hanya Allah aja. Karena kita menancapkan ini dulu dasar. Ketujuh, wajib i'tiqad mustahil gidam sekalian alam ini. Artinya wajib kita beriktikad dalam hati kita, mustahil alam ini. Gidam itu artinya sedia, selalu ada, kada pernah tidak ada, dan ada awalnya. Mustahil gidam artinya mustahil gidam, mustahil selalu ada. Jadi alam ini asalnya ada, awalnya kada ada, lalu diadakan oleh Allah. Kedelapan, wajib i'tiqad la ta'thira li syai'in minal kainati bitab'ihi. Artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Kesembilan, wajib i'tiqad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Apa itu tabiatnya? Tabiatnya ini. Amunya naka ini, akunya naka ini. Sifatnya lah dia Allah, sifatnya ada memberi bekas. Karakter seseorang, nah, tabiat itu kadang-kadang kali diubahnya, ada tabiat turunan. Artinya kada memberkas orang yang meranguti kita tuh, orang tuh perangutan, kada memberi bekas lawan kita, perangutan orang itu. Jadi jangan sakit hati gara-gara orang merangut. Kada apa-apa, mau merangut hidup yo sikap Tuhan. Dan kada memberi bekas, orang senyum lawan kita, pantang senyum. Kalau kita sugih kada juga, tidak memberi bekas segala sesuatu dengan tabiatnya. Artinya semuanya ini apapun selain Allah kada memberi manfaat dan kada memberi mudarat. Akhirnya kalau demikian kita masuk api neraka. Sifat api apa? Membakar. Tidak akan bisa menyentuh tangan orang. Buktinya apa? Di neraka itu ada orang-orang nang awaknya kada disentuh api. Padahal neraka kada wajib menyentuh.
dahinya, kedua dia menyentuh hatinya. Kenapa? Walaupun di neraka ahli maksiat, tapi dahinya pernah sujud kepada Allah, hatinya pernah berzikir. Aduh, neraka menyentuh. Berarti bukan neraka, namun bahkan atas perintah Allah dengan kudrat iradat Allah. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah berkata, ya Allah, andaikan ulun beramal beribadah karena mengharap surgamu, jauhkan ulun dari surga. Kalau ulun beramal beribadah karena takut dengan nerakamu, ulun siap pian bakar di neraka. Apa artinya surga kalau kada memandang wajah pian? Ulun hakun di neraka tak wajah paling bawah, asal pian buka hijab memandang keindahan wajah engkau ya Allah. Neraka itu ada dua. Ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan bahwasanya neraka itu setahun minta izin, dan Allah Ta'ala saking pengapnya bernafas 2 kali. Napasnya yang pertama mengeluarkan uap yang panas, maka terjadi namanya musim panas. Tuh, tapi di negara-negara barat kayak di Pakistan ada namanya gelombang panas. Itu uap neraka. Uapnya aja gini, banyak kematian uapnya aja berkeceraknya. Kemudian neraka itu bernapas yang kedua, uapnya mengeluarkan hawa dingin dan sangat dingin. Makanya di negara belahan lain itu bila musim dingin, Allah berbumbuk tuh dia. Keluaran kalau di Madinah itu kalau keluar pas Sofia, nih darah keluaran daging dinginnya. Itu belum apa-apa lagi. Nah, ternyata neraka itu ada yang dingin. Tapi ajak neraka yang dingin di neraka tadi, dinginnya kelewat dingin. Bahkan lebih berat siksaan neraka yang dingin ketimbang panas. Bukti akan ya? Orang yang berada di Mekah, Madinah, ini hakun panas pada dingin. Panas masih kawat, namun dingin omak. Siapa yang ulah dingin? Siapa yang ulah panas? Allah Ta'ala. Jadi neraka pun kadang memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Begitu pula mungkar nakir, janganlah kau takut, jangan kau gentar. Dia pun makhluk Allah, seperti engkau pun makhluk Allah juga. Mungkar nakir hanya mendapat tugas. Israel hanya mendapat tugas, tapi nanti hari menjelang kiamat habisan sudah. Ya Allah Ta'ala, hai Israel cari lagi, adakah orang hidup? Kebiasaan orang hidup, hanya aku seorang ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang dia pasti akan mati. Cari lagi. Ada lagi. Cari 300 yang lain. Ada meninggal dari malaikat habisan sudah. Ke bumi ada lagi. Habis. Ya Allah Ta'ala, harus matian berdatang. Hancur berdatang. Ada lagi. Adakah lagi yang masih hidup? Yang bernyawa yang masih hidup? Ada lagi. Cari pun lagi, ada lagi. Cari pun, adakah? Siapa yang ada lagi? Yang hidup, urutannya seorang lagi Allah Ta'ala. Ya, cabut nyawa ikan. Ya, perintah Allah mencabut nyawa seorang. Ketika mencabut, kira-kira mencabut nyawa mencabut ini, mencabut kesuban, orang yang mencabut takkan, lawan seorang mana mencabutnya. Amun orang mungkin mencabut kada berasa, artinya faktor kisah, sing hambus. Amun kita mencabut pasti berhati-hati kalau bagaimana supaya jangan sakit, nih. Israel pun demikian, mencabut nyawanya sendiri. Ketika mencabut nyawanya sendiri, aduh berteriak Israel, oh, coba tahu kali ini kapan dia mau? Saya tahu hukum hari. Bagaimana aku mencabut nyawanya orang beriman? Ternyata mencabut sakitnya kada datang tadi. Mencabut seorang tak lagi mencabut orang. Allahu Akbar. Tapi ingat, bukan Israel yang mematikan, tapi atas qada dan qadar Allah Ta'ala.
Jadi jumlah sekalian aqaidul iman 50 aqaid. Jumlahnya berapa? 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus berapa? 41. Ditambah dengan 9 aqaidul iman, jumlahnya 50 aqaidul iman. Nang harus terhujam, tertancap dalam hati sanubari yang paling dalam tentang rukun iman, tentang Allah Jalla Jalaluh. Nah, kada boleh goyah lagi, kada akan berubah walaupun dibawa guli, walaupun apapun. Jadi jumlah sekalian aqaid ini 50 aqaid. Maka lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna La ilaha illallah. Nah, inilah isi dari kalimat La ilaha illallah. 20 nang wajib bagi Allah, 20 nang ada mungkin mustahil bagi Allah, 1 nang zais, 9 aqaid yang wajib kita etikatkan. Jumlahnya 50 aqaidul iman. Himpunan 50 aqaidul iman ini isi daripada kalimat La ilaha illallah. Artinya La ilaha illallah, yakni La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dan lazim ma'bud bihaq hanya Allah Ta'ala. Bahwa ma'bud bihaq ini, nah ini pula hanya disembah hanya Allah tadi. Ma'bud bihaq ini bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwahu famuttaqiru ilaihi kullu ma adahu. Artinya lazim bagi Allah Ta'ala yang disembah dengan sebenarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Ini makna La ma'buda bihaqqin illallah. Allah maha kaya dengan segala sesuatu. Allah kada berhajat lawan disembah, lawan dipuji, lawan diagungkan. Tapi segala sesuatu berhajat bergantung lawan Allah Ta'ala. Amin. Dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Maka nyatalah kelaziman kekayaan Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya, dan berkehendak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 aqaid yang telah tersebut itu. Maka terbahagilah 50 aqaid ini dengan 2 bahagi. Bermula 28 aqaid lazim masuknya pada istighnaihi ta'ala an kulli ma siwahu, dan 22 aqaid lagi masuk pada iqtiqaru kulli ma adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lagi akan datang tersebut dibilang ini dengan 25 aqaid. Maka bersama-sama lawannya yang tiada tertulis di sini menjadi sekalian itu 50 aqaid. Maka sekalian itu ada di dalam makna la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muttaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Yakni dengan wujudnya wajibnya dengan wujudnya 11 sifat ini,
bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini. Baik, jam 6.44 sudah saat ini. Insya Allah kita sambung kaidah pelajaran ini pada minggu berikutnya, insya Allah. Ini saja dahulu pelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas 20 sifat nang wajib, 20 sifat nang mustahil, 1 nang dais, ditambah dengan 9 aqaidul iman. Mudah-mudahan inilah pancapan isi daripada kalimat la ilaha illallah. Nang wajib kita semua belajar dan mengkajinya. Insya Allah kita sambung pelajaran kita ini hari Arba. Hari apa? Ujian ibu-ibu asal awas benar gue menunggui hari Jumat ya lah, asa gelisah, goyang hati, asa kada nyaman. Orang sudah biasa lawan mendengar kisah Allah saminggu kada tak kaji perasaan ada Pak? Perasaan ada? Perasaan. Nah, begitu perasaan. Nah, ini pinangguyangan nih emak mengerutuk kawasan guru hari Jumat pulang. Nah biasa seminggu 2 kali, ini sebulan sekali begini ini. Baik, insya Allah kita sambung karena hari Arba depan ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.